Ada sebuah kota yang benar-benar harus dihindari masyarakat Indonesia jika berkunjung ke Amerika Serikat. Mau tahu daerah yang dimaksud beserta alasannya? Tonton sampai habis ya biar nggak salah paham. Kota yang Mimin maksud adalah Philadelphia. Kota terbesar di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Kota ini dikenal buruk tidak hanya oleh masyarakat Amerika Serikat sendiri, tapi juga masyarakat internasional. Kota ini dikenal sebagai tempat berkumpulnya para pecandu dan pengedar narkoba, serta memiliki tingkat tindak kriminal yang tinggi. Philadelphia menjadi wilayah yang ditakuti bahkan dihindari untuk dikunjungi, walau hanya sekedar ingin mengambil dokumentasi. Menurut data, Philadelphia menempati peringkat di atas rata-rata nasional dalam hal kejahatan, terutama pelanggaran kekerasan. Police are clearing drug users out of a makeshift camp along the railroad tracks in Philadelphia. Evidence not just of a local problem, but of a national drug epidemic. The nearby neighborhood of Kensington has had a reputation as a place to buy drugs for decades. Philadelphia tidak hanya menyimpan catatan buruk sebagai daerah dengan kriminalitas yang tinggi. Di sana juga bertebaran para pecandu narkoba. Masyarakat di Philadelphia banyak yang berperilaku aneh akibat memakai obat-obatan terlarang bak zombie yang kita lihat di film-film. Tak heran, Philadelphia mendapat julukan lain sebagai Zombie City in Real Life. Zombie-zombie tersebut terlihat memenuhi jalan kota Kensington. Dengan dalih hidup bebas, kehidupan di sana menjadi sangat menyeramkan, tidak teratur, dan super jorok. You can see there's household trash, there's cans, there's bottles, there's even a boot right there. So our questions are, how did we get here, and what are the people in charge tasked with fixing this problem? Diketahui narkoba jenis heroin lebih mudah didapatkan ketimbang bir atau minuman keras lainnya. Philadelphia memiliki tingkat overdosis tertinggi dari 10 daerah terpadat di Amerika. Departemen Kesehatan memperkirakan bahwa 75.000 masyarakatnya kecanduan heroin, opioid, dan lainnya. Setiap hari, banyak dari masyarakatnya pergi ke Kensington hanya untuk membeli obat-obatan. Banyaknya pecandu di sana juga bisa dibuktikan dengan sampah jarum suntik yang bertebaran. Sampah-sampah itu berserakan di taman hingga jalanan serta sudut-sudut kota. Tumpukan sampah peranti narkoba seakan menjadi penanda bahwa hal itu sudah biasa, bahkan sudah menjadi kebiasaan. And by extension, the neighborhood along the rail lines, in an attempt to move those displaced into treatment. So now the addicts are gone, but signs of their lives here remain. Water bottles, bedding, toothbrushes. Bahkan pemerintahnya menyediakan tempat sampah khusus agar para pecandu membuang jarum bekas dan alat bantu lainnya ke tempat ini. Selain memang tidak sedap dipandang, sampah jarum bekas dikhawatirkan bisa mencemari lingkungan. Banyak orang pertama kali datang ke daerah ini karena mengalami kecelakaan atau pasca operasi yang membuat mereka kecanduan obat penghilang rasa sakit. Kemudian, ketika tidak mampu lagi membelinya, mereka beralih ke heroin. What do you need, please? Fire or medical? I have 3 people that are, apparently they seem to be passed out drunk, not waking up in my parking lot. Like 2 of them are on the ground. Menurut laporan dari thepewtrust.org dan Departemen Kesehatan Masyarakat di Philadelphia, di tahun 2019, kota ini mencatat 1.150 kematian akibat overdosis. Angka itu naik menjadi 1.214 pada tahun 2020 dan mencapai 1.250 pada tahun 2021. Well, the pandemic has not stopped another epidemic ravaging Philadelphia. More than 1,200 people died from drug overdoses in Philadelphia last year. That's just 3 deaths shy of the city's all-time high, which was set in 2017. Narkoba telah menjadi masalah serius tidak hanya di Philadelphia, tapi sudah meliputi seantero negara. Di negara adidaya ini, jumlah kematian akibat overdosis mencapai 70.000 orang per tahun.
Angka ini jauh melebihi kematian akibat kecelakaan mobil dan senjata api yaitu sebanyak 39.000 kematian, penyebaran AIDS sebanyak 42.000 kematian, bahkan jumlah semua tentara AS yang gugur di Perang Vietnam sebanyak 50.000 kematian. Sebenarnya Philadelphia adalah kota yang cantik dengan mural di banyak sudut jalan. Pada tahun 70-an sampai 80-an, tata kota Philadelphia sangat berantakan. Pada akhirnya di tahun 80-an, pemerintah kota mempunyai solusi yaitu membuat mural arts program. Dengan adanya program itu, setidaknya pada tahun 2015 kemarin sudah ada 3.600 mural yang tersebar dengan sangat bagus di seluruh kota. Jika melihat ke belakang lagi, sebenarnya kota Philadelphia syarat dengan sejarah atau bahkan bisa dibilang sebagai pusat sejarah Amerika Serikat. Karena di sana ada rumah sakit nasional pertama, bendera Amerika Serikat dibuat pertama di sana, perpustakaan pertama dan rumah saham pertama di Amerika Serikat. Menurut Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika Serikat, krisis opioid dimulai pada 1990-an ketika banyak perusahaan farmasi memberitahu dokter bahwa pasien tidak akan kecanduan obat pereda nyeri opioid. Hal ini menyebabkan dokter meresepkan opioid pada tingkat yang lebih tinggi. Sayangnya, banyak pasien yang menjadi kecanduan setelah minum obat pereda nyeri. Hal ini menyebabkan peningkatan penyalahgunaan zat, overdosis, dan kematian di banyak titik. Pada 2017, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan AS ini menyatakan krisis opioid sebagai darurat kesehatan di masyarakat. Ya guys, tahu dong alasan Mimin bilang kota ini sebaiknya dihindari oleh orang-orang Indonesia pada khususnya? Ya karena banyak banget gitu bahayanya. Segitu dulu untuk konten kali ini, terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa.